Itu yang sebelah kanan itu adalah hasil pembelian dari penjualan kantor yang sebelah kiri nanti ya, saya perlihatkan ya. Nah itu jadi dibelikan satu gitu dari penjualan 5 gedungnya Paytrend. Nah di sini ini gedung yang dulunya Paytrend dijual, dibeli sama Walanja, dan nanti saya akan tanya kepada Walanja nih di sini ya. Iya, suruh bersabar aja biar terus Iya, dia kayak nggak mau apa ya, nggak mau akui yain atau dia nggak mau ngakui kalau Paytrend tuh di posisi orang lain. atau dia Cuman ganti atau dia belum aja. dia nggak mau ngakui bahwa Paytrend itu sudah mati ya. Iya, kayaknya kayak gitu sih. Iya. Soalnya kan pas ngomong gitu saya bilang kan saya ngechat Pak Irwan, Pak Habib segala macem, mereka udah cuma minta doa aja, udah nggak bisa ngusain apa-apa. Iya, Pak Irwan itu maksudnya direktur ya, salah satu direktur dari Paytrend ya. Iya, Pak Irwan. Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Libri. Ya teman-teman, kemarin saya habis dari ya ngelongok-ngelongok lah kantor Paytrend kayak gitu ya. Dan kebetulan itu saya kan udah tahu manajemennya ya, manajemen tentang pengolahan termasuk manajemen parkir, terus manajemen pengolahan sewa gedung. Jadi kan di sana ada apartemen metro di sana ya. Jadi kadang ada gedung-gedung yang disewakan, termasuk gedung di lokasi sekitar kantor Paytrend itu. Kalau sewa menyewa biasanya melalui mereka gitu. Jadi si pemilik gedung itu tidak lagi ribet untuk ngurus urusan sewa menyewa. Jadi mereka tinggal terima bersih gitulah. Nah, saya berhubung dengan adanya fakta atau misalkan cerita dari channel Toyiba TV ya, dari Pak Darso itu tentang karyawan yang katanya manajemennya berubah, manajemen Paytrendnya. Nah ini perlu saya pertegas dulu, karena video tentang manajemen itu berhubungan dengan Treninet. Nah teman-teman, jadi masih ada bagian-bagian dari bisnis Paytrend itu yang berhubungan dengan MLM secara langsung. Nah teman-teman, kita lihat dulu video di bagian Pak Darso yang wawancara dengan mantan karyawan Paytrend yang katanya nerima uang 250.000 atau berapa lah, pokoknya sekitar segitulah. Yuk kita lihat dulu videonya, check it out. Jadi ente termasuk yang dapat transferan. Iya Pak, termasuk Pak, itu transferan tanggal 8. Tanggal 8 Juli. 8 Juli. 8 Juli. Iya, udah lama Pak, makanya tadi kan saya cek, saya juga lupa bilang ke Bapak. Oh, itu langsung dari rekening Yusuf Mansur. Seingat saya sih langsung Pak, dan Yusuf Mansur sendiri yang minta. Jadi kan itu tanggal 7 Juli tuh saya dikasih tahu sama teman saya. Iya. Mantan karyawan Paytrend juga. Iya. Dia kan maksudnya waktu di karyawan Paytrend sering kayak ngobrol sama saya, terus tiba-tiba Iya. dia ngabarin, Mal, coba deh chat Yusuf Mansur, siapa tahu ditransferin ke gua. Terus saya tanya, mau dapat? Iya dapat. Emang siapa aja yang dapat? Dia nyebutin beberapa nama tuh. Kebanyakan sih cewek yang udah ibu-ibu kan. Itu nama. Mereka, Oh, jadi ente yang dikasih tahu, temannya yang kasih tahu ya? iya, saya dikasih tahu tuh. Dan yang ngasih tahu saya itu mantan karyawan yang wanita, udah berumah tangga lah. Iya. Terus saya tanya siapa aja emang udah dapat. Si teman saya ini bilang beberapa nama, ada sekitar 5 nama, dan semuanya kan itu semuanya udah berkeluarga, jadi ibu kan. Oh ya udah, saya penasaran kan. Iya. Saya penasaran, saya chat IM tuh. Saya chat IM tuh langsung tanggal 7 Juli. Dia juga chatnya juga saya coba-coba aja, langsung kayak tanya, saya bahas tentang ini,
apa tentang nanya ke IM kayak Ustadz, bener nggak sih kalau Python itu direksinya udah ganti, udah diakuisisi, dan begitu aja mulainya. Iya. Terus IM langsung kayak bicara panjang gitu, kayak nyangkal udah diakuisisi gitu segala macem, bla 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 bla. Pokoknya udah diakuisisi lah, Python masih punya dia segala macem. Terus saya giniin, oh maaf Ted kalau salah info, soalnya yang saya tahu itu karena yang terakhir ada info itu Pak Habib, Pak Irwan segala macem tuh udah lepas tangan, udah nggak ada sangkut pautnya sama Python. Terus saya kasih tahu chat terakhir saya ke Pak Irwan aja, Pak Irwan udah nyerah, udah cuma minta doanya aja. Itu ente langsung bicara dengan Yusuf Mansur? Iya, via chat. Nomornya kan saya dikirimin nomornya, langsung saya chat malam itu juga langsung chat-chatan panjang lebar seperti biasa. IM kan kalau ditagi masalah Python kan selalu ujung-ujungnya nyuruh kita sabar, ikhlas kan. Iya. Ya, terus kira-kira apa pertimbangannya sehingga ente dapat transferan dari Yusuf Mansur? Ya karena mungkin saya belak-belakan aja. Kan saya nggak bilang ke dia ngechat karena udah tahu bakal kita yang kan. Saya kan nggak bilang ke dia kalau saya ngechat dia tuh karena tahu info di transfer 250.000 sampai 200 kan. Saya cuma doang datang ke dia, cuma nanya mastiin gaji dibayarin aja sisanya. Terus dia kan bilang terus sabar ikhtiar, saya giniin, saya pancing, kan saya tahu berita dia nyalek juga kan. Iya. Tapi saya pancingnya gini, oh ya udah Ted, kalau gitu kira-kira teman-teman Ustadz yang di Perindo ada nggak Ted yang nyalek siapa tahu ada yang butuh konten buat sosial media kan, lagi buat pemilihan. Iya. Terus Ustadz Cuy malah nanya konten kayak apa, saya jelasin ya konten kayak di Python kan saya juga di Python kan pegang kreatif, sering bikin foto video almarhum Pak Hari. Kalau misalkan teman Ustadz ada bisa kabarin saya, kata Ustadz oh ya udah siap udah tuh besoknya UIM langsung ngechat saya minta nomor rekening. Jadi menurut ente itu duit itu untuk apa sebenarnya? Saya juga belum tahu, tapi pas udah ditransfer. Iya. Ditransfer, terus saya tuh masih chat pas ditransfer, saya bilang terima kasih ke UIM. Iya. Terus saya giniin, makasih Pak, semoga lancar nyaleknya. Dia apa gitu, lupa kata-katanya, pokoknya kayak amin, dan itu juga jalan sih, maksudnya itu juga kayak dia apa sih, kayak dia ngaminin doa saya kan, saya bilang semoga lancar nyaleknya. Kira-kira dari teman-teman ente berapa banyak orang yang dapat yang ente tahu? Belum banyak Kak, kayaknya cuma dikit aja. Iya. Tahu saya cuma yang itu doang tadi saya sebutin. Iya. Ya karena saya tahu karena mereka udah dapat duluan, terus baru akhirnya saya berani kan, coba aja tes, siapa tahu dapat. Udah ditransfer 250.000, udah habis itu ya udah saya bulan Juli juga saya nggak ngecek lagi. Iya. Mungkin nggak ada di antara teman-teman ente yang dapat lebih dari 250.000? Enggak sih kayaknya ya, soalnya dari teman saya yang sebelumnya yang ngasih tahu saya, dia bilang dapatnya sekitar 250.000, malah kalau saya itu cuma dapat 200.000. Mungkin karena pertimbangannya saya belum berkeluarga atau. Iya. Nah, itu sih Pak yang kejadian kemarin yang lupa saya sounding bulan Juli lalu, kejadian uniknya itu. Iya. Jadi nggak semuanya dikasih ya. Nah kira-kira nomor ente itu dan nomor rekening ente yang kasih ke Yusuf Mansur siapa? Gimana Pak? Nomor rekening dan nomor handphone ente itu ke Yusuf Mansur siapa yang kasih? Oh enggak, saya ngechat duluan ke Yusuf Mansur. Nah saya juga nggak tahu nih. Si Devi ini yang ngasih tahu saya pertama tuh dapat nomor UIN dari siapa? Karena kan dia udah, saya juga udah nggak tahu nomor dia yang dulu kan. Karena juga waktu pas di kantor udah keluar. Tapi sekarang nomornya sih masih ada. Dan emang di nama kan nomornya nggak saya save.
Jadi dalam chatnya Yusuf Mansur itu kepada ente dan teman-teman ente itu masih hanya diminta untuk bersabar karena Python masih berjalan begitu ya? Iya, suruh bersabar aja ikhtiar. Terus Iya, dia kayak nggak mau apa ya, nggak mau akui. yakin, atau dia nggak mau ngakui kalau Python tuh dia posisi orang lain. Atau dia cuman ganti atau dia belum aja. dia nggak mau ngakui bahwa Python itu sudah mati ya? Iya, kayaknya kayak gitu sih. Iya. Soalnya kan pas ngomong gitu saya bilang kan saya ngechat Pak Irwan, Pak Habib segala macem, mereka udah cuma minta doa aja, udah nggak bisa ngusain apa-apa. Iya, Pak Irwan itu maksudnya direktur ya, salah satu direktur dari Python ya? Iya, Pak Irwan. Pak Irwan ya. Kan kalau saya kan ngechatnya ke Pak Irwan terus. Oh iya iya. Pak Irwan yang megang keuangan. Iya iya. Nggak ke Pak Habib, saya jarang malah ke Pak Habib, nagih langsung Pak Irwan kan. Ngomong-ngomong uangnya buat apa tuh mal 250.000 mal? Ya sebelumnya buat ini nggak Pak, buat jajan lah. Buat jajan lah Pak. Buat jajan ya. Walaupun itu kalaupun itu emang duit dia buat serangan Fajar caleg, ya saya juga nggak bakal milih, kan beda daerah saya mah. Iya, ente kan bukan di daerah dapil dia ya? Iya bukan Pak. Iya. Tapi siapa yang ngomong pertama itu buat kepentingan caleg itu siapa mal? Atau memang hanya rasa ente aja? Kayak nggak ada yang bilang, cuman saya ini aja. Oh, Saya iya. Rasa aja. ambil kesimpulan aja dari pembicaraan saya, terus pas saya singgung tentang nyalek, dia juga kayak amin kayak. Oh, oke. Kayak gimana sih, kayak bapak misalkan didoain Pak semoga bapak sukses nih usahanya, amin. Iya, Tapi iya, kan iya. kayak mengiyakan apa yang di. Iya, oke. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi teman-teman, berkaitan dengan itu, berkaitan dengan apa ya, semacam hubungan yang mencoba dirajut sama Yusuf Mansur kepada mantan karyawan yang mungkin lebih tepatnya yang masih bisa berkoordinasi gitu dengan Yusuf Mansur dan masih bisa ya mungkin dianggapnya ya masih bisa dikasih uang kecil gitu. Nah, ternyata teman ini berkomunikasi dengan Pak Daso dan menceritakan. Saya yakin Yusuf Mansur pasti kecewa dengan anak ini ya, maksudnya dengan orang ini. Karena saya yakin harapan Yusuf Mansur itu dia tidak mau para mantan karyawannya berhubungan dengan Pak Daso. Saya yakin itu. Karena setiap ada hal-hal yang berkaitan dengan kasusnya itu banyak sekali yang berkaitan dengan Pak Daso gitu. Jadi misalkan contoh ke Pak Jaini, nanti jangan dikasih tahu Pak Daso, misalkan seperti itu. Intinya seperti itu teman-teman. Nah, cuma sangat disayangkan apa ya, teman ini kurang berani mewakili teman-teman. Coba mewakili teman-teman itu menanyakan gitu, bagaimana nasib karyawan yang belum dibayar, harusnya bertanya seperti itu gitu. Walaupun jawabannya sebenarnya sederhana ya, intinya ya ikhlaskan aja kayak gitu lah. Oke ya teman-teman, jadi serba apa ya, kayak topeng halusinasi sebenarnya kalau misalkan berbicara dengan Yusuf Mansur. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat dari sisi apa ya, misalkan di media televisi atau di Instagram dia, seolah-olah dia baik banget gitu, menceritakan sesuatu tentang karakter dia, tentang kehidupan dia, seolah baik banget. Tapi karena jejak digital masa lalu tidak bisa dihilangkan, akan sulit sekali orang itu percaya lagi kepada dia. Mungkin dulu kalau sepintas lalu orang yang nggak lihat YouTube itu mungkin akan santai saja, akan mungkin berpikir oh ya bagus. Nah, ketika kita lihat dulu, diulas lagi, ternyata di sana di setiap acara stand up komedinya ya, itu banyak sekali hal-hal yang penuh kontroversial itu teman-teman. Nah itu dia, dan teman-teman bisa lihat dulu deh, saya nanti bisa memperjelaskan posisi kenapa saya datang ke sana. Yuk check it out. Oke teman-teman, ini saya sedang berada di dekat kantor Python ya, dan ini kantor Pythonnya dulu yang ini, tapi sekarang jadi Walanja. Dan
kemarin ini sudah lunas katanya, dibayar secara lunas. Oke, kita ke depan ya teman-teman. Saya akan melihatkan dari depan emang sama aja. bagaimana posisi kantor Ini Walanja gimana? seperti apa sekarang, dan cuma katanya ada gedung yang dibeli sama Paitren. Iya teh. Nah teman-teman, Siga. kita Iya teh. Si maju ke depan dulu Gandokar. sebentar ya. Iya teh. Iya Saya akan si perlihatkan di Gandokar. sebelah kanan Di rumah posisinya sakit. gedung yang ada di yang dibeli Paitren 1. Kita di rumah Jadi sakit. setelah menjual Bukan. kantor Paitren itu Sewaan. 5 blok ya, 5 gedung, Tapi kok sepi? dan itu Ada kucing. dibelikan satu yang sebelah kanan. Nah, kita lihat sebelah kanannya teman-teman ya. Dari sini, nah Mana ya? itu yang sebelah kanannya, itu salah satunya. Saya nggak memperlihatkan, pokoknya itu salah satunya teman-teman dari sana. Nah ini yang sebelah kanannya, ini yang ada satpamnya ya. Oke, satpamnya ini Walanja, itu kantor yang dulu dijual. Tadi saya lewat samping situ. Nah nanti saya akan ke sana, ke manajemen, karena manajemennya di sini teman, manajemen pengelolaan gedung ya di kantor ini. Nanti saya akan ngobrol dulu manajemen, baru ngobrol ke Walanjananya gitu ya. Oke itu teman-teman, jadi salah satu tujuan saya ke sana itu menanyakan apakah kantor itu masih ada penghuninya gitu atau tidak gitu. Nah menurut informasi itu kantor itu sudah enggak, ibaratnya kayak mungkin 1 bulan sekali baru tukang bersih-bersihnya itu datang kayak gitu lah, untuk melihat sana atau perwakilannya atau siapa yang melihat ke sana. Tapi kantor yang baru itu yang menurut manajemen itu tidak apa ya, ibaratnya udah tidak beroperasi sebagai Paitren gitulah. Nah saya punya informasi terkait perubahan manajemen Paitren itu. Jadi gini, Paitren itu bertransformasi menjadi Trainnet. Kalau Paitren yang muncul sekarang itu Paitren yang berbeda gitu. Walaupun Paitren yang sekarang itu nggak ada gitu. Walaupun ada sih websitenya gitu, ada aplikasinya, tapi nggak ada perwujudannya di masyarakat gitulah. Jadi nggak ada apa ya, usernya kali ya, lebih tepatnya kayak gitu. Nah soal yang membelinya itu, mereka sudah, katanya menurut informasi, sudah menyelesaikan secara penuh pembayaran terhadap gedung itu kepada Pak Jaman ya, Pak Yusuf Mansur itu sebagai pemiliknya. Jadi ya kepada Paitren lah intinya, kepada PT VSI. Nah selebihnya ya sebenarnya tanggung jawab yang harus dilakukan Yusuf Mansur itu sesuai dengan kesepakatannya, bahwasanya ketika dia menjual lunas itu, teman-teman, yang seharusnya menjadi selesai permasalahan itu, tapi ternyata cuma di PHP gitu, karena ternyata setelah penjualan kantor itu yang sudah selesai katanya, itu ternyata tidak kunjung dibayar secara penuh, bahkan cuma dibayar sekali gitu ya teman. Ya kasihanlah teman-teman itu. Jadi intinya Yusuf Mansur ini memang orangnya nggak niat bayar gitu, menurut saya kayak gitu sih, memang faktanya seperti itu. Oke lah intinya teman-teman, jadi dari 2 hal tersebut, yang pertama jelas ya bahwasanya kantor itu tidak beroperasi, yang kedua pembayaran ke Paitren itu sebenarnya sudah lunas menurut informasi ya. Oke teman-teman, sampai di sini ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.